khusus kita akan melakukan kegiatan workshop rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang ada di prodi masing-masing begitu. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tim Task Force yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan berbagi pengalaman kami ya. Jadi kami bukan ahli kurikulum tetapi mungkin karena pernah berpengalaman mengembangkan kurikulum yang ada di universitas kami. Nah, nanti kami hanya akan sharing pengalaman atau best practice dari kegiatan tersebut. Kalau dikatakan ahli itu adalah beliau Pak Samsul Arifin yang sudah menjadi ahli kurikulum. Nah, beliau itu juga merupakan guru saya. Jadi karena pada tahun 2016 kami pernah mendapatkan hibah revitalisasi LPTK pertama. Itu luarannya adalah rekonstruksi kurikulum masih SNDikti, belum ada kebijakan MBKM. Nah, waktu itu kami mendapatkan bimbingan yang cukup intensif dari beliau karena memang dekat kami antara Gresik dengan Surabaya, sehingga kami juga sering datang ke kampus beliau mendapatkan bimbingan begitu. Nah, kemudian di tahun berikutnya kami juga mendapatkan hibah revitalisasi LPTK kedua yang luarannya adalah buku ajar. Nah, beliau juga membimbing kami di situ. Nah, kemudian pada tahun 2020 terkait dengan kebijakan MBKM yang pertama kali dimunculkan oleh Mas Menteri itu, kami juga mendapatkan hibah MBKM yang mana di universitas kami ada 5 prodi yang mendapatkan hibah untuk merekonstruksi kurikulum di perguruan tinggi kami. Nah, pada tahun 2021 ini juga ada 5 prodi yang sedang melaksanakan hibah MBKM. Nah, pada saat ini juga sama proses rekonstruksi kurikulum di prodi mereka. Jadi meskipun saya belum pernah ke Universitas Haluleo, tapi nampaknya cukup dekat dengan saya begitu karena banyak senior saya di sini. Jadi sebenarnya saya merasa enggan kalau diminta berada di depan Bapak Ibu semua karena banyak senior saya di sini, ada Pak Jafar, Pak Lamisu, kemudian ada teman seangkatan saya Pak Saleh, karena kebetulan saya di Prodi Pendidikan Matematika. Dan juga ada sahabat saya Pak Latif. Pak Latif ini memang masuknya 2 tahun setelah saya, tapi keluarnya lebih dulu saya dari UNESA. Luar biasa Pak Latif ini. Jadi menyalip saya begitu. Nah itu jadi pada hari ini mungkin saya izin saja Bapak Ibu untuk sharing pengalaman kami dalam merekonstruksi kurikulum. Saya izin share screen ya Pak Salim ya. Boleh Bu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi materi sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Samsul mungkin terkait dengan kebijakan secara umum, terkait dengan MBKM, saya akan lebih fokus pada teknis bagaimana merekonstruksi kurikulum yang sudah Bapak Ibu miliki di prodi masing-masing begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa kurikulum itu adalah kurikulum MBKM itu mungkin kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga selalu diingatkan Pak Samsul jangan kurikulum MBKM. Jadi kurikulumnya adalah tetap namanya kurikulum perguruan tinggi yang mengacu SNDikti. Jadi karena memang tetap menggunakan SNDikti ini dan tetap berorientasi pada KKNI. Hanya saja kurikulumnya ini direkonstruksi untuk mendukung kebijakan MBKM begitu. Sehingga setiap awal saya menyampaikan sharing atau pengalaman mesti saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu peserta workshop. Nah, Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan materi ini berdasarkan referensi yang ada. Yang pertama adalah berdasarkan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tahun 2020. Ini merupakan revisi dari panduan penyusunan KPT di tahun 2016. Kemudian berikutnya referensi yang saya gunakan adalah buku panduan MBKM, sama juga dikeluarkan oleh Kemdikbud tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi dasar utama di sini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Yang mana nanti lampirannya inilah yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menentukan CPL.
Nah, kemudian berikutnya adalah Undang-Undang lama tahun nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, kemudian Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, dan yang terakhir yang baru saja keluar adalah Kemendikbud nomor 74 tahun 2021 tentang pengakuan SKS, pembelajaran program kampus merdeka. Jadi bagaimana kita mengkonversi berapa SKS untuk kegiatan atau BKP yang ada di program MBKM begitu. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Nah, kemudian mungkin tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Samsul terkait dengan landasan hukum dalam KPT. Jadi ini saya buat singkat saja. Jadi dalam rekonstruksi kurikulum perguruan tinggi kita menggunakan landasan hukum. Yang pertama adalah tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ini ada di pasal 35, yaitu bagaimana bahwa kurikulum itu harus dikembangkan oleh perguruan tinggi sendiri. Nah, kemudian Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, jadi kita juga harus menyesuaikan level KKNI sesuai dengan jenjang S1, yaitu di level 6. Nah, kemudian yang menjadi dasar utamanya adalah SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2021 ini, bukan 2012. 2021 yang mana ini adalah revisi dari Permenristekdikti. Kalau sebelumnya kan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Jadi kenapa direvisi? Karena ada kebijakan baru di tahun, maaf ini tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu tentang MBKM ini. Ya. Kemudian beberapa referensi lagi atau landasan hukum lagi yang yaitu tentang pendirian perubahan pembubaran PTN dan pendirian perubahan pencabutan izin PTS. Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Setelah kita telaah, ternyata memang di dalamnya itu yang menjadi syarat nomor 1. Jadi kalau kita lihat per pasal itu di syarat nomor 1 itu adalah yang pertama dilihat adalah kurikulum. Nah, kemudian berikutnya akreditasi prodi. Nah, sesuai dengan standar borang yang baru, ada 9 kriteria itu, kurikulum ada pada kriteria yang ke-6. Nah, itu ditanyakan bagaimana proses rekonstruksi kurikulum, dokumentasinya ada atau tidak, kemudian bagaimana pelaksanaan dan monitoring kurikulumnya, itu juga ditanyakan di borang kriteria yang ke-6. Nah, itu. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan kekhususan dari perguruan tinggi yang terkait dengan visi misi, kemudian kearifan lokal. Dan yang terakhir adalah terkait dengan perkembangan iptek. Nah, ini yang perkembangan iptek ini terkait dengan bagaimana nanti Bapak Ibu dalam menyusun RPS-nya, ya, yang harus memuat bagaimana keterampilan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan lain-lainnya itu nanti yang akan bisa terlihat nampak jelas adalah di bagian RPS, terutama di kolom bagian pembelajarannya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari SNDikti yang sebelumnya tahun 2015 itu, kalau dari susunan syaratnya ke tahun 2020 itu yang nomor 3 itu tidak banyak perubahan. Jadi perubahannya itu adalah ini saja, mengcover kegiatan MBKM. Nah, karena kegiatan MBKM ini masuk di kegiatan pembelajaran, maka otomatis yang berubah itu hanya di standar proses saja. Sedangkan standar-standar yang lain itu tidak berubah. Ya, di standar proses ini kalau kita telaah lagi, kalau kita bandingkan itu hanya ada perubahan pada pasal 14 sampai pasal 18 saja yang semuanya itu terkait dengan kebijakan MBKM. Nah, mungkin ini tadi juga sudah disampaikan Pak Samsul, saya ingatkan sedikit terkait dengan kebijakan MBKM, 3 semester di luar prodi, 1 semester di luar prodi dalam perguruan tinggi, dan 2 semester di luar perguruan tinggi. Nah, saya akan lebih fokus pada bagaimana Bapak Ibu nanti mengerjakan atau merekonstruksi kurikulum Bapak Ibu. Jadi karena disampaikan oleh Pak Latif, nanti teknisnya saja yang disampaikan lebih detail. Ya, jadi di sini akan saya sampaikan karena Bapak Ibu tentunya sudah kurikulumnya sudah ada begitu dan sudah update kan 5 tahun sekali ya atau 4 tahun sekali kan tentunya sudah diupdate. Hanya saja karena pada tahun 2020 itu ada kebijakan baru maka perlu direkonstruksi kembali. Jadi tidak merubah ya.
Yang penting kurikulum Bapak Ibu sudah berbasis OB, Outcome Based Education. Ya, atau berbasis CPL, ya istilahnya berbasis capaian pembelajaran. Kalau sudah berbasis CPL atau yang biasa disingkat dengan atau diistilahkan dengan lebih kerennya itu adalah OB, Outcome Based Curriculum, maka nanti tidak akan banyak perubahan Bapak Ibu. Jadi hanya bagaimana sih mengcover kegiatan MBKM di kurikulum Bapak Ibu sehingga lebih fleksibel, begitu saja. Sehingga nanti proses rekonstruksi itu bisa cepat diselesaikan begitu. Nah, kalau kita amati, karena kita orang pendidikan yang sering juga melakukan penelitian di pengembangan, itu ternyata untuk rekonstruksi kurikulum itu menggunakan model EDI model. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan penelitian pengembangan ya, yang EDDI itu. Nah, ternyata di rekonstruksi kurikulum itu juga menggunakan itu Bapak Ibu. Jadi mulai dari menganalisis A-nya, kemudian desain D-nya, kemudian develop pengembangan, kemudian implementation dan evaluation. Jadi EDDI ya yang sudah terkenal dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan penelitian pengembangan yang menggunakan model ini. Nah, pada saat analisis apa yang dilakukan? Ya, yang pertama dilakukan adalah melihat kembali visi misi atau landasan kurikulum yang ada di prodi. Jadi, apakah kira-kira visi misi ini sudah tidak perlu ada perubahan ataukah ada? Nah, itu nanti yang pertama dalam merekonstruksi kurikulum itu adalah melihat visi misi yang ada di prodi. Jadi kalau memang itu masih relevan dan tidak perlu ada perubahan, berarti itu tetap kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun kurikulum, untuk merekonstruksi kurikulum ya. Maaf, bukan menyusun karena ini sudah ada, jadi tinggal merekonstruksi saja. Nah, jadi yang pertama kita kita pentelingi, kalau bahasa Jawa itu yang kita lihat pertama itu adalah visi misi kita. Nah, kemudian landasan kurikulum, filosofi sosiologis dan tujuan pendidikan itu. Nah, kemudian yang kedua yang kita butuhkan nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membawa dokumennya sehingga nanti bisa cepat selesai, itu adalah need analysis atau biasanya di sini dihasilkan dari kegiatan tracer study. Nah, itu diperlukan karena apa? Hasil tracer study dan visi misi ini akan digunakan untuk menentukan apakah profil lulusan di prodi Bapak Ibu itu perlu ada perubahan atau tidak. Nah, biasanya beberapa kali saya sharing pengalaman ke beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi Muhammadiyah maupun yang lainnya, untuk profil lulusan itu biasanya istilahnya tidak banyak berubah. Tetapi yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan lagi itu adalah definisi atau deskripsi dari profil lulusannya. Kebanyakan begitu Bapak Ibu. Jadi profil lulusannya itu istilahnya tetap, tetapi deskripsi atau definisi dari profil lulusan itu yang perlu direvisi. Baik itu bisa ditambah atau dikurangi. Nah, begitu itu tahap analisis. Kemudian tahap perancangan, desain. Tahap perancangan ini yang pertama adalah dimulai dari menentukan CPL, ya, yang mana CPL ini terdiri dari 4 komponen, mulai dari komponen sikap, kemudian keterampilan umum, khusus dan pengetahuan. Nah, nanti bagaimana melihat CPL kita apakah sudah sesuai atau belum? Nanti setelah ini ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kita akan lihat kembali, cek-recek kembali bahan kajian yang ada di kurikulum kita. Kemudian berikutnya pengalaman belajar dan penilaian, karena ini nanti terkait dengan apakah mata kuliah itu beban SKS-nya perlu dirubah atau tidak begitu. Nah, kemudian pada tahap pengembangan ini adalah sudah pada breakdown dari CPL ke CPMK menjadi sub CPMK. Kemudian dari sub CPMK dan sub CPMK itu distrukturisasi dalam bentuk mata kuliah dan menentukan bobot SKS-nya. Jadi kalau sudah ada, kita tidak perlu membuat pembobotan lagi karena ini cukup memakan waktu yang banyak pada pembobotan SKS ini kalau kita sesuai dengan prosedur yang ada di buku panduan ini, Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya mengecek saja, nanti insya Allah tidak akan lama, ya. Kemudian berikutnya adalah merancang RPS dan instrumen pembelajaran yang lainnya, mungkin modul, instrumen penilaian dan lain-lain. Nah, kalau sudah selesai ini baru pelaksanaan dan evaluasi.
Ya. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah sampai pada 3 ini. Tahap analisis, perancangan, dan pengembangan, Bapak Ibu. Makanya di KPT itu untuk memudahkan tim task force dalam rekonstruksi kurikulum itu dibagi menjadi 3 seperti ini. Ya, karena pada sampai pengembangan saja, tidak pada pelaksanaan dan evaluasi. Kalau pelaksanaan dan evaluasi kan setelah jadi diimplementasikan, biasanya dievaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu begitu. Nah, dari 3 tahap tadi itu dibuat diagram seperti ini untuk memudahkan. Jadi ada 3 warna ini, ada 3 tahap. Nah, Bapak Ibu, dalam rekonstruksi kurikulum biasanya terutama pada prodi yang mendapatkan hibah itu pengalaman saja, biar Bapak Ibu ya ingin cepat-cepat selesai begitu kan, karena ditarget oleh waktu, maka biasanya tim task force itu membagi pekerjaan. Tim A misalkan yang menyusun profil lulusan, kemudian tim B yang menyusun kajian bahan kajian dan CPL, tim C yang menyusun ini. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu seperti itu. Karena tahapnya ini adalah langkah demi langkah, ini tidak bisa terpisah. Ya, jadi kan kalau penelitian pengembangan kan seperti itu, dari A ke B, berdasarkan B dilanjutkan ke C, berdasarkan C dilanjutkan ke D, dan seterusnya. Jadi tidak bisa ada pembagian pekerjaan ketika kita melakukan rekonstruksi kurikulum. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, sebelum kita lihat satu persatu, nanti dokumen kurikulum Bapak Ibu akan ada, kalau lengkap itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari, saya centangi, jadi mulai dari bab 1, jadi ada 11 bab nanti di dokumen kurikulum Bapak Ibu. Jadi ada identitas program studi, kemudian evaluasi kurikulum sebelumnya dan hasil tracer study, kemudian ada landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, kemudian ada rumusan visi misi, tujuan strategi dan university value di situ, kemudian bab 5-nya itu ada profil lulusan dan SKL. Nah, SKL ini dirumuskan dalam bentuk CPL. Ya. Kemudian pada bab 6 itu ada penetapan bahan kajian, kemudian bab 7 pembentukan mata kuliah dan pembobotan SKS. Kemudian bab 8 ada matrik dan peta kurikulum. Kemudian bab 9 adalah RPS. Nah, RPS ini nanti Bapak Ibu tim Takos tinggal mengkolek saja RPS dari Bapak Ibu pengampuh mata kuliah, tetapi mungkin formatnya ya yang dibuat sama begitu. Nah, itu juga dimasukkan ke dokumen kurikulum kita. Sehingga dokumen kurikulum kita itu biasanya sampai ratusan lembar, karena untuk RPS saja itu kan untuk semua mata kuliah. Nah, kemudian bab 10 ini yang mengakomodir kegiatan MBKM ada di sini. Dan yang terakhir, bab 11 adalah manajemen dan mekanisme pelaksanaannya seperti apa, monitoringnya seperti apa. Nah, itu ada di bab 11. Nah, mungkin selama ini ketika saya sharing dengan beberapa perguruan tinggi, ketika saya dikirimi, jadi biasanya sebelum workshop ini saya dikirimi dulu draft kurikulum mereka, itu biasanya hanya ada ini saja, hanya ada di bab 8 ini saja, matrik dan peta kurikulum. Nah, tidak lengkap seperti ini. Nah, mumpung di sini sekarang ada momen yang pas, Bapak Ibu tim Takfos dapat melengkapi dokumen Bapak Ibu, dokumen kurikulumnya lengkap mulai dari bab 1 sampai bab 11. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang tahap 1 yang akan kita lakukan dalam rekonstruksi kurikulum kita. Jadi yang pertama, untuk menentukan profil lulusan ini kita butuhkan kajian visi. Jadi kajian visi ini kemudian analisis kebutuhan atau need analisis ini biasanya dari tracer study. Nah, itu kita akan analisis di sini untuk menentukan profil lulusan. Apakah profil lulusan kita itu perlu direvisi atau tidak, itu adalah berdasarkan dari visi ini. Ya, kemudian dari hasil analisis tracer study juga. Ya, jadi profil lulusan itu adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan kita. Jadi setelah lulus itu mereka mau jadi apa? Nah, itu jadi profil lulusan. Biasanya kita juga bisa melihat di profil lulusan sesuai dengan kurikulum asosiasi ya, asosiasi program studi itu biasanya ada. Ya, jadi ini salah satu contoh
profil lulusan di Prodi Pendidikan Matematika di tempat kami adalah menjadi calon guru. Kenapa calon guru? Karena untuk lulusan S1 itu belum dikatakan guru profesional kalau belum menempuh program PPG, sehingga masih profilnya masih calon guru matematika. Nah, definisinya seperti ini, Bapak Ibu, definisinya cukup panjang. Jadi ternyata saya melihat juga beberapa profil lulusan dan deskripsi profil lulusan di Prodi di UGM, karena kami juga di tahun 2018 mendapatkan hibah pendampingan penjaminan mutu dari Universitas Gadjah Mada dari UGM, dan kami waktu itu juga melihat kurikulum. Jadi saya lihat juga bahwa deskripsi dari profil lulusan itu juga panjang. Kenapa dibuat panjang? Karena deskripsi inilah nanti yang akan menentukan CPL, ya. Jadi karena dari profil lulusan ini kan ke rumusan CPL ini, ya, ke CPL ini, sehingga di deskripsi itu cukup panjang. Ya, jadi ada kata-kata kunci di situ yang perlu kita manfaatkan sebagai alat untuk menentukan CPL-nya. Ya, jadi di sini cukup panjang. Contohnya, definisi calon guru matematika yang dimaksud adalah menjadi pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif, mendidik dengan penguasaan materi matematika yang baik, berakhlakul karimah, memiliki kemampuan menggunakan teknologi, terus kemudian berjiwa Pancasila, kemudian didukung kemampuan bahasa Inggris, jiwa kepemimpinan, kemudian potensi melanjutkan ke pendidikan profesi, kemudian juga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya kata-kata kunci yang akan menjadi CPL kita. Jadi contohnya, perlu teknologi, berarti nanti CPL-nya juga harus ada itu. Perlu pengembangan bahasa Inggris, nah berarti di CPL-nya juga nanti ada itu, yang mendukung profil lulusan. Nah, kemudian, ternyata lulusan kita juga diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, berarti kalau di matematika, berarti diperlukan matematika lanjut, ya, yang terkait supaya dia nanti pada saat melanjutkan ke jenjang berikutnya itu dia mampu menguasai ilmu itu. Begitu, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat CPL yang baru. Jadi kita cek saja CPL-nya. Jadi untuk merekonstruksi kurikulum itu kita cek dulu CPL-nya. Jadi kalau profil lulusan tadi sudah dicek, apakah ada revisi atau tidak, dan saya sampaikan bahwa beberapa kali saat saya memberikan sharing pengalaman seperti ini untuk profil lulusan itu istilahnya tidak berubah. Yang berubah itu hanya deskripsinya. Nah, kalau ini sudah, maka kita akan menganalisis CPL kita. Yang pertama, cara menganalisis kita adalah dengan menggunakan checklist seperti ini. Ini sesuai dengan panduan KPT. Kalau ini sudah terchecklist semua, itu berarti sudah oke. Kalau masih ada, berarti kan harus kita perbaiki begitu. Jadi yang pertama, apakah CPL yang telah dirumuskan sudah sesuai dengan apa ini? Saya geser sedikit terhalang. Sudah berdasarkan SNDikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum. Nah, maka Bapak Ibu mulai dari itu mengecek CPL-nya. Jadi yang ini, yang sikap dan keterampilan umum ini, apakah sudah sesuai dengan yang ada di lampiran SNDikti nomor 3 tahun 2020. Kalau sudah, oke, kita checklist, ya, kita cawang. Kemudian berikutnya, apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus, yang ini, keterampilan khusus dan pengetahuan. Ya, karena kalau sikap dan keterampilan umum kan kita tinggal ngambil saja. Tapi kalau yang CPL keterampilan khusus dan pengetahuan itu biasanya kita kan dapatnya itu dari asosiasi program studi. Maka perlu kita cek kembali apakah rumusannya itu sudah sesuai dengan level KKNI. Nah, seperti apa level KKNI untuk S1 itu ada level 6, itu seperti apa? Itu nanti setelah ini akan kita lihat rubriknya, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah oke, berarti tinggal dicawang. Kalau belum, berarti perlu direvisi, begitu. Nah, kemudian berikutnya, apakah CPL yang telah dirumuskan, tertutup ini, mengandung visi, misi perguruan tinggi dan program studi. Nah, jadi begini Bapak Ibu, untuk CPL itu biasanya ada CPL titipan dari program studi atau dari perguruan tinggi. Yang dimaksud CPL titipan di sini adalah universitas biasanya mengeluarkan kebijakan bahwa
yang menjadi ciri khas dari Universitas Haluoleo itu apa? Nah, itu harus dimasukkan ke dalam CPL. CPL yang mana itu biasanya ditentukan. Nah, itu menjadi CPL titipan, biasanya dikatakan begitu. Ya, kalau dari prodi berarti itu menjadi ciri khas prodi. Sehingga CPL yang menjadi CPL titipan itu nantilah yang akan menjadi yang akan kita carikan bahan kajiannya, dan kemudian dari bahan kajian itu akan kita restrukturisasi ke dalam bentuk mata kuliah. Nah, sehingga juntrungannya itu mata kuliah itulah yang akan menjadi penciri prodi. Makanya pada saat akreditasi selalu ditanya, mata kuliah mana yang menjadi penciri prodi? Misalkan mata kuliah A. Alasannya apa kok bisa jadi penciri prodi? Nah, maka Bapak Ibu bisa menjawab bahwa mata kuliah itu adalah terkait dengan bahan kajian apa. Nah, bahan kajian itu adalah untuk mendukung CPL yang menjadi CPL titipan prodi, yang menjadi ciri khas prodi, yang sesuai dengan visi misi prodi. Yang mana CPL tersebut tidak ada pada prodi yang sama di luar Universitas Haluoleo gitu ya. Jadi kalau di prodi saya tidak ada CPL seperti itu, karena itu hanya dimiliki oleh prodi yang ada di perguruan tinggi ini. Nah, itu menjadi CPL titipan, ya. Hingga kita bisa menjawab. Jadi kalau ditanya mata kuliah apa yang menjadi penciri mata kuliah A, kenapa? Karena mata kuliah A ini terkait dengan bahan kajian, dan bahan kajian ini yang mendukung CPL, dan CPL ini yang sesuai dengan visi misi prodi, yang menjadi ciri khas dari prodi, begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ini sudah oke, tinggal dicawang saja. Kalau masih belum ada, berarti perlu ditambahkan CPL baru yang terkait dengan ciri khas prodi ini. Nah, kemudian berikutnya, apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan? Nah, ini ya, berdasarkan profil lulusan tadi, yang banyak deskripsinya tadi. Kalau sudah oke, ya sudah. Kalau ternyata masih ada deskripsi yang tidak diwakili oleh CPL, maka perlu kita tambahkan. Nah, sehingga karena CPL kita itu dirumuskan berdasarkan profil lulusan, dan CPL ini yang menentukan kurikulum atau struktur mata kuliah, maka kurikulum kita inilah dinamakan dengan kurikulum OB, Outcome Based Education, begitu. Nah, kemudian berikutnya, apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan? Nah, ini hasil dari research study. Kalau sudah oke, kita jawab. Berikutnya, apakah CPL dapat dicapai dan dapat diukur dalam pembelajaran mahasiswa? Bagaimana mencapai dan mengukurnya? Berarti ini terkait dengan rumusan kalimatnya, ya, kalimatnya apakah bisa diukur atau tidak? Ya, kalau masih belum, berarti perlu kita adakan revisi. Kalau sudah, berarti oke, kita jawab. Berikutnya, apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala? Nah, kalau oke, kita jawab. Dan yang terakhir, bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata? Nah, ini terkait dengan bagaimana mengembangkan RPS nantinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini saya mengambil contoh dari rumusan CPL sesuai dengan panduan KPT di tahun 2020 itu. Ternyata rumusan CPL itu dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen kemampuan atau behavior yang diharapkan, kemudian ada bahan kajiannya, kemudian ada konteksnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal dicek saja kalimat dari CPL-nya apakah sudah memuat ini. Ini contoh-contohnya sudah ada. Jadi misalkan yang singkat saja ini, misalkan menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan. Ini terkait dengan pendidikan. Nah, maka untuk kemampuan behaviornya berarti mahasiswa itu bisa menyusun. Kemudian untuk bahan kajiannya terkait dengan subject matter-nya itu adalah rancangan pembelajaran. Lingkupnya di mana? Ternyata lingkupnya ada di dalam kelas, kemudian di lab, kemudian di lapangan. Nah, ini terkait dengan lingkupnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu membuat ini. Kalau memang sudah ada, tinggal diperbaiki saja. Kalau memang belum, berarti dibuat matriknya sederhana. Jadi sesuai dengan di panduan KPT halaman berapa itu sudah ada template-nya yang bisa digunakan matrik keterkaitan CPL dengan profil lulusan. Ini digunakan untuk menjamin bahwa setiap profil lulusan di prodi itu didukung oleh CPL. Dan sebaliknya, semua CPL itu mendukung profil lulusan. Nah, maka diperlukan matrik seperti ini. Jadi,
kolom pertama itu adalah CPL-nya yang terdiri dari sikap, ya, terdiri dari sikap, kemudian keterampilan umum, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan khusus. Nah, ini biasanya dikodekan dengan S1, S2, S3, KU1, KU2, KU3, P1, P2, P3, KK1, K2, KK3, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, jadi disandingkan saja. Ya, jadi kolom pertama CPL, kemudian berikutnya adalah profil 1, profil 2, profil 3. Jadi kalau ada 3 profil berarti ada 4 kolom ya dengan CPL-nya. Biasanya profil 1 ini adalah profil utama, yang ini adalah profil tambahan. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal di checklist saja. Jadi kira-kira S1 ini mendukung profil berapa? Tinggal dijawab. S2 mendukung profil berapa? Misalkan begini. Nah, kemudian seterusnya sampai keterampilan khusus. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan jika belum ada. Jika sudah ya enak tinggal ngecek kembali saja. Nah, jadi ini sekali lagi tujuannya adalah untuk melihat bahwa tidak ada profil yang tidak didukung oleh CPL, atau sebaliknya tidak ada CPL yang tidak mendukung profil. Ya, artinya semua CPL mendukung profil, profil didukung oleh semua CPL. Baik itu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jadi dibuat matriks seperti ini. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, berarti tahap 1 sudah selesai sampai pada matrik keterkaitan CPL dan profil lulusan. Yang tadi ya tahap pertama. Kemudian untuk tahap kedua, pembentukan mata kuliah. Ya, pembentukan mata kuliah. Karena mata kuliahnya kan sudah ada Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu mencari lagi begitu. Jadi kita tinggal melakukan ini saja dari CPL itu kita cari lagi bahan kajiannya. Kalau sudah ada, tinggal kita sesuaikan antara bahan kajian dengan CPL. Nah, bagaimana untuk menyesuaikan antara bahan kajian dengan CPL sehingga nanti membentuk mata kuliah? Jadi seperti ini, kita buat sebentar. Nah, seperti ini. Jadi matrik keterkaitan CPL dengan bahan kajian. Ya kan, bahan kajiannya kan tentunya sudah ada, kemudian CPL-nya tadi sudah direvisi misalnya, kemudian dibuat matrik seperti ini. Jadi BK1, BK2, BK3, BK45 dan seterusnya itu ada di kolom sini. Kemudian yang kiri adalah CPL Prodi ya, yang terdiri dari 4 komponen tersebut. Kemudian ini juga di checklist lagi. Jadi ini adalah untuk menjamin bahwa semua CPL itu ada bahan kajiannya. Jadi kalau kita membuat kue gitu, kita akan membuat kue sebanyak berapa ini? Mulai dari 4 komponen ini, 4 jenis kue ini adalah ada bahan yang dibutuhkan begitu. Jadi ada bahan kajian yang dibutuhkan untuk mencapai CPL yang sudah direvisi tadi. Kalau memang masih ada yang belum ada, jadi misalkan ada salah satu CPL yang tidak ada bahan kajiannya, karena mungkin tadi ada tambahan CPL dari penciri universitas atau penciri prodi, atau mungkin tambahan dari asosiasi, atau mungkin tambahan dari hasil tracer study. Nah, maka Bapak Ibu perlu mencari bahan kajian yang sesuai dengan CPL yang baru ditambahkan tersebut. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan KKNI, ini saya mundur sedikit. Hanya mengingatkan saja Bapak Ibu yang terkait dengan KKNI bahwa untuk S1 ini, S1 itu kan levelnya 6 Bapak Ibu, terus yang perlu kita cermati adalah bukan ini, tetapi di sini, di tingkat kedalamannya. Tingkat kedalaman dan keluasan materinya ya dari dalam CPL itu. Jadi untuk D4 atau sarjana atau S1 itu adalah seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti cermati kembali dari rubrik untuk level di KKNI-nya. Nah, apakah sudah seperti ini atau belum? Begitu. Kalau sudah oke. Kalau belum berarti perlu ada perbaikan begitu. Nah, kemudian terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan sikapnya itu juga terkait dengan kualifikasi di jenjang 6 itu seperti apa, itu juga bisa melihat di sini. Jadi bagaimana untuk level 6 di sarjana ya di S1 itu dia mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan lain-lainnya. Nah, kemudian sampai pada konsep teoritis
analisis informasi data, dan lain-lain. Itu terkait dengan penjenjangan. Ini nanti kita tinggal mencermati saja apakah sudah atau belum. Ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, kemudian sampai pada mata kuliah. Karena mata kuliahnya sudah ada, maka kita tidak perlu lagi membuat ini cara atau model saat kita belum ada mata kuliah. Jadi di panduan KPT ini memang ada 2 macam, Bapak Ibu. Jadi yang sudah ada mata kuliahnya maka kita pakai matrik ini. Kalau yang baru kita membuat mata kuliah maka beda lagi matriknya. Tidak saya bahas di sini karena memang ini kita waktunya adalah rekonstruksi saja. Jadi artinya mata kuliah itu sudah ada. Maka Bapak Ibu dapat membuat matrik seperti ini. Nanti tidak perlu warna-warni, gambar panah dan lain-lain, ini hanya penjelasan saja. Jadi yang pertama adalah sama, selalu diawali dengan CPL Prodi yang sudah kita revisi tadi. Barangkali ada tambahan, ya kita tambahkan, itu tadi kan sudah, yang ada 4 komponen ini. Nah, kemudian kita sandingkan dengan MK atau mata kuliah kita. Jadi mulai MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, dan seterusnya. Nah, inilah yang saya katakan dari proses ini kita bisa melihat apakah mata kuliah itu kemungkinan dibuang, tidak dipakai, atau mungkin mata kuliah itu bisa saja digabung ke mata kuliah yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau bahkan ada tambahan mata kuliah baru. Nah, di sini ini prosesnya terkait dengan penyempurnaan mata kuliah. Karena kalau CPL-nya direvisi, tentunya kan bahan kajiannya tadi kan direvisi. Kalau bahan kajian direvisi, otomatis mata kuliahnya juga ada revisi. Nah, bagaimana menentukan mata kuliah itu tetap dipertahankan, atau mata kuliah itu digabung, atau mata kuliah itu bahkan cenderung bisa dibuang? Caranya tuh mudah Bapak Ibu. Jadi, misalkan untuk MK1. MK1 ini CPL yang terkait, yang dibebankan ke MK itu CPL berapa? Jadi CPL mana yang dibebankan pada mata kuliah MK1? Misalkan di sini adalah S2, kemudian di sini adalah P1 yang pengetahuan, kemudian di sini ada KU2 dan KU3. Wah, lengkap ini. Jadi mata kuliah 1 ini mendukung CPL yang cukup lengkap dari 4 komponen. Nah, maka mata kuliah ini tetap tidak kita buang atau kita pertahankan ya. Kemudian MK2 juga begitu, kita cek. Ya, jadi ini sesuai dengan CPL yang mana, kemudian ini kita centang atau kita blok. Kalau di Excel itu bisa diblok atau dicentang boleh. Nah, kemudian kalau ini MK ini mendukung CPL 4 komponen itu, maka mata kuliah ini kita pertahankan. Nah, kemudian ada contoh lagi mata kuliah misalkan MK3 dan MK4. MK3 ini ternyata hanya mendukung CPL S1 dan S1 dan KK2. Kemudian MK4 ini hanya mendukung P2 dan KU1. Nah, maka mata kuliah yang seperti inilah yang cenderung atau berpotensi untuk digabung, Bapak Ibu. Jadi bisa seperti itu. Karena nanti ini kan terkait juga dengan jumlah SKS. Ya, biasanya kan kalau 1 SKS itu kan nggak mungkin. Biasanya mulai dari 2, 3 begitu. Nah, kemudian ada salah satu MK, contohnya MK5. Nah, kan ternyata setelah dianalisis MK5 ini adalah tidak terkait dengan CPL manapun. Nah, maka mata kuliah inilah yang berpotensi untuk dihapus begitu. Nah, jadi ini saja yang terkait dengan restrukturisasi kembali mata kuliah kita yang sudah ada. Ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita perlu membuat tabel seperti ini, Bapak Ibu. Ini digunakan sebagai bahan untuk membuat RPS juga iya, mengecek kembali bobot SKS juga iya. Nah, ini diperlukan matrik seperti ini. Ini salah satu contoh saya ambilkan mata kuliah teori graf. Ini ada nomor, kemudian kode MK-nya, mata kuliah. Nah, kemudian kita cek kembali dari tabel ini untuk MK teori graf itu dia mendukung CPL mana saja. Nah, itu kita buat seperti ini. Jadi misalkan teori graf ternyata mendukung CPL sikap S14, keterampilan umum ini KU1, KU2, KU5, kemudian pengetahuan juga iya. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah
bahan kajian atau materi kajian, materi pembelajaran. Nah, bahan kajian ini adalah teori graf berarti masuk pada bahan kajian matematika terapan. Nah, kemudian kita jabarkan materi pembelajarannya apa saja. Nah, inilah yang akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu pengampuh mata kuliah untuk menyusun RPS. Karena di dalam RPS kan harus ada itu, di setiap mata kuliah itu CPL-nya itu apa saja. Jadi CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu apa saja. Nah, jadi ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu pengampuh mata kuliah yang akan menyusun RPS. Nah, ini juga akan berguna bagi Bapak Ibu tim task force untuk mengecek kembali beban SKS di mata kuliah tersebut. Nah, kemudian kalau ini sudah kita buat di setiap mata kuliah, berikutnya adalah penetapan besarnya SKS sesuai dengan Permendikbud ini, bukan Permenristek Dikti, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 17 dalam perkuliahan 1 SKS itu kan 170 menit. Itu kalau kita konversi ke dalam jam itu ada 2,83 jam. Baik itu kuliah, responsi, tutorial, seminar maupun praktikum sama. Hanya saja pada kuliah itu kan tatap mukanya 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, belajar mandiri 60 menit. Tapi sama semuanya 170 menit, atau kalau dikonversi ke dalam jam adalah 2,8 jam, 83 jam. Nah, bagaimana kita mengecek kembali bobot SKS kita ya berdasarkan ini tadi, berdasarkan ini, Bapak Ibu, berdasarkan beban ini, materi pembelajarannya itu sejauh mana yang terkait dengan bahan kajian ini, begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan masih mata kuliah teori graf, tadi CPL yang dibebankan adalah ini, materi pembelajarannya adalah ini. Nah, kita cek sekarang bagaimana mengecek beban SKS-nya. Nah, dari CPL ini Bapak Ibu perlu membuat CPMK. CPMK itu adalah merupakan reformulasi dari beberapa CPL yang dibebankan kepada mata kuliah itu, dan itu sudah spesifik pada mata kuliah. Nah, itu yang disebut dengan CPMK. Biasanya hanya berupa satu kalimat begitu, karena itu merupakan reformulasi dari beberapa CPL yang dibebankan kepada mata kuliah dan dikaitkan dengan spesifikasi mata kuliah tersebut. Nah, kemudian dari CPMK ini di-breakdown menjadi sub-CPMK. Nah, sub-CPMK ini kebetulan ada 7 sub-CPMK. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam RPS juga. Jadi supaya Bapak Ibu memudahkan dalam membuat RPS ini sudah ada. Nah, dari sub CPMK inilah kita bisa menentukan materinya tadi. Jadi kalau dalam teori graf itu ada konsep dan sifat dasar graf pohon, misalkan lintasan terpendek, graf planar, graf Euler, graf Hamilton, pewarnaan graf. Nah, kemudian kita akan mengestimasi waktu. Jadi kalau ini memang subjektivitasnya memang ada juga ya, karena untuk mengestimasi waktu ini kan kita perlu mengukur begitu. Maksudnya begini Bapak Ibu, jadi untuk materi yang pertama ini, misalkan konsep dan sifat dasar teori graf, itu kalau mempelajari ini sampai benar-benar memahami konsep ini, itu butuh waktu berapa jam? Ya, berapa jam? Tidak hanya tatap muka tadi, jadi mulai dari tatap muka, penugasan, dan belajar mandiri itu butuh berapa jam? Misalkan 14 jam. Kalau 14 jam itu kan kalau kita belajar mulai pagi jam 7 sampai jam berapa? 14 tambah 7, 21 ya, sampai jam 9 malam ya. Nah, itu anak itu, mahasiswa itu akan memahami dengan baik konsep ini itu selama 14 jam misalkan. Dan seterusnya. Kemudian kita total Bapak Ibu, berapa jam total seorang mahasiswa itu dapat memahami mata kuliah ini. Itu totalnya misalkan 142 jam. Maka 142 jam ini kita akan dapat menentukan kalau begitu mata kuliah ini berapa SKS besarnya, maka kita tinggal menghitung saja. Tadi satu SKS itu per pertemuan kan dikonversi menjadi 2,83 jam. Maka tinggal dibagi saja. Nah, karena dalam satu semester itu ada 16 pertemuan, maka ini perlu kita kalikan. 2,83 ini kan tadi per
pertemuan. Satu semester kan ada 16 pertemuan, sehingga kita kalikan. Nah, 142 ini dibagi hasil perkalian dari 2,83 dengan 16. Ketemulah hasilnya 3,13 dan kita bulatkan menjadi 3 SKS. Begitu Bapak Ibu. Ya, agak jelimet memang untuk perhitungan beban SKS kalau kita benar-benar sesuai dengan yang ada di panduan ini, panduan KPT yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu. Nah, kemudian ini salah satu contoh lain lagi untuk mata kuliah media pendidikan matematika misalkan. Sama Bapak Ibu, jadi kita lihat sub CPMK-nya yang terkait dengan materinya apa saja begitu, sehingga kita bisa menentukan perkiraan estimasi waktunya. Nah, estimasi waktu ini bisa teori, bisa praktek. Kemudian kita total, ini ketemu untuk teorinya itu ketemu 84 jam, untuk prakteknya ketemu 48, sama kita bagi dengan perkalian dari 2,83 dengan 16, ketemu 1,85 SKS. Sehingga untuk teorinya 2 SKS, kemudian untuk prakteknya ketemu 1 SKS, sehingga totalnya adalah 3 SKS. Begitu. Nah, kalau yang ini sudah selesai, berarti tahap terakhir. Tahap terakhir ini tinggal mengorganisasi mata kuliah ke dalam semester. Nah, ke dalam semester. Kemudian kita juga akan menyusun RPS dan perangkat pembelajaran lainnya yang dibutuhkan. Nah, seperti yang ada di panduan KPT itu Bapak Ibu, bahwa untuk membuat peta kurikulum itu biasanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah basic science, yang masuk basic science, basicnya, kemudian intermediate dan specific science. Jadi basic science ini ada di semester 1-2, kemudian intermediate ini di 3 sampai 5, kemudian di specific science itu di semester 6 sampai semester 8. Nah, kemudian ada juga disarankan di panduan KPT itu untuk semester 1 dan 2 itu jangan banyak-banyak, karena ini masih proses peralihan dari jenjang SMA ke perguruan tinggi. Ya, jadi ini salah satu contohnya adalah diberikan 18 SKS dan 18 di semester 1 dan 2 begitu. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan MBKM. Nah, di panduan KPT tahun 2020 halaman, Bapak Ibu nanti download panduannya kalau sudah ada, alhamdulillah. Di panduan KPT tahun 2020 halaman 33 itu diberikan contoh, tapi tidak harus seperti ini. Jadi tergantung kreasi Bapak Ibu untuk memperlihatkan bagaimana sih MBKM itu masuk di struktur mata kuliah kita, program MBKM. Kalau di panduan itu seperti ini, di panduan KPT itu. Jadi di sini kolom pertama itu adalah SKS per semesternya. Jadi semester 1 18 SKS, semester 2 18, 3 20 dan seterusnya. Kemudian ini adalah tadi yang peta kurikulum ini tadi kita masukkan ke sini, mungkin bisa juga nama, kalau terlalu banyak mungkin hanya kodenya saja yang kita masukkan di sini. Nah, kemudian kolom yang kanan inilah yang mengcover atau mendukung, istilahnya mendukung kebijakan MBKM. Kita buat 3 kolom. Yang pertama adalah MBKM yang masih di dalam PT dengan prodi yang berbeda. Kemudian yang kedua ini adalah di perguruan tinggi lain, boleh prodi berbeda, boleh prodi sama. Kemudian yang ketiga adalah non-PT, yang mengcover kegiatan BKP yang ada 8 itu, mulai dari kegiatan riset, kegiatan asistensi mengajar, kemudian kewirausahaan, pertukaran pelajar, proyek independen, kemudian KKN tematik itu ya. Nah, itu yang ada 8 itu, yang mungkin di luar perguruan tinggi begitu. Jadi kalau magang mungkin kita kalau di pendidikan itu lebih cenderung pada BKP yang asistensi mengajar di sekolah, yang saat ini sudah dilayani oleh Kemdikbud, yaitu program kampus mengajar, yang saat ini sudah tahap 2 ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa masuk di sini, jadi di kegiatan MBKM atau bentuk yang asistensi mengajar. Nah, jadi nanti akan terlihat kira-kira yang disediakan di prodi itu mulai di semester berapa sih?
kegiatan MBKM dan mata kuliah apa. Nah, itu bisa terlihat di sini. Ini hanya contohnya saja. Oh, ini ternyata mulai di semester 4 yang mulai masih di dalam perguruan tinggi. Kalau di luar itu masih ini di semester 6 begitu. Nah, itu tergantung kebijakan dari Bapak Ibu prodi. Untuk memilih BKP juga seperti itu, yang disediakan itu memang 8, tapi kan tidak harus semua. Jadi yang sesuai dengan CPL saja dan kira-kira yang bisa dikonversi ke mata kuliah itu apa. Itu yang bisa dilakukan yang bisa diterapkan, diimplementasikan di prodi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian RPS kita perlu cek kembali dan meminta kepada seluruh dosen pengampu untuk mengumpulkan RPS-nya. Nah, sebelum dikumpulkan kita cek kembali apakah RPS ini sudah memenuhi yang ditetapkan di panduan. Yang pertama adalah tentunya ada nama program studi. Kalau format mungkin bisa dibuat sama supaya seragam begitu. Nah, kemudian untuk isinya, komponennya itu apakah sudah ada nama program studinya, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu. Kemudian yang terpenting ini yang warna biru ini. Yang warna biru ini CPL tadi. Makanya tadi matriknya itu dibuat dulu supaya Bapak Ibu yang menyusun RPS itu tahu, oh ternyata mata kuliah saya ini dibebankan pada CPL ini begitu. Karena itu harus ada di RPS. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Nah, ini terkait dengan sub CPMK tadi. Kemudian berikutnya adalah bahan kajian terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajarannya apa, waktu yang disediakan, kemudian pengalaman belajarnya seperti apa, kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan terakhir adalah ada referensi yang digunakan. Nah, ini adalah batasan minimal yang harus ada di komponen RPS Bapak Ibu jika ingin menyesuaikan dengan RPS yang ada di panduan KPT tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Nah, kemudian di sini saya hanya menyampaikan contoh saja terkait dengan MBKM. Jadi nanti Bapak Ibu Prodi, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Samsul terkait dengan MBKM, ini hanya sekedar contoh saja yang ada di kami. Jadi ketika MBKM ini sudah dilaksanakan, tentunya ini salah satu contoh model mahasiswa dalam satu semester itu bisa mengambil mata kuliah di dalam prodinya, pengambilan mata kuliah lainnya dalam semester yang sama, atau sesuai dengan jumlah SKS maksimum yang dimiliki. Nah, ini proses pembelajaran di luar prodi, maka di prodi sendiri bisa tatap muka atau daring, atau di PT lain yang daring. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Jadi kalau ada mahasiswa yang ada di PTA memiliki beban SKS maksimal X, misalnya, kemudian dia ingin mengambil sebanyak Y SKS di MBKM dengan cara daring juga boleh, berarti dia sisanya yang X dikurangi Y tadi ditempuh di mata kuliah di perguruan tinggi asal, yang Y itu adalah di perguruan tinggi mitra, ya namanya mitra. Nah, itu bisa di dalam bentuk yang YSKS ini dalam bentuk face to face juga bisa kalau di perguruan tinggi asalnya itu online. Atau sebaliknya, kalau di perguruan tingginya itu face to face, maka di perguruan tinggi mitra dia harus mengikuti pembelajaran online. Nah, itu jadi mahasiswa ini nanti bisa terfasilitasi. Apakah YSKS ini dia gunakan untuk berkesempatan mengikuti kegiatan wirausaha atau kegiatan magang, kegiatan KKN tematik, kemudian atau pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, studi independen, atau proyek kemanusiaan yang sudah ada ini. Nah, sementara yang difasilitasi Dikti kan baru asistensi mengajar dan pertukaran pelajar, ya, yang pertukaran pelajar apa itu permata sakti. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh di kami. Jadi di prodi pendidikan matematika kami mengambil BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran yang asistensi mengajar
Dan di panduan sudah kami sampaikan bahwa untuk asistensi mengajar ini kan 1 semester dia di sekolah mitra, itu kami konversi ke beberapa mata kuliah ini gitu. Nah, sehingga di panduan MBKM itu mahasiswa sudah tahu. Jadi kalau dia mengikuti kegiatan asistensi mengajar, maka dia bisa dikonversi ke 14 SKS. Namun yang kegiatan kampus mengajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud itu dibatasi tidak sampai 14 ya. Hanya 12 SKS itu maksimal. Jadi tidak harus juga sampai 12 SKS jika memang CPL-nya kurang sesuai dengan CPL yang ada di prodi. Karena kampus mengajar itu kalau saya amati sekolahnya adalah di SD. Nah, sehingga kalau di prodi matematika di tempat kami merasa kurang sesuai ya, karena ngajarnya di SD begitu. Karena kebanyakan kami di prodi matematika lulusannya ngajar di SMP dan di SMA, sehingga tidak banyak kemarin yang dikonversi dari program kampus mengajar. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, untuk prodi kimia misalkan, prodi kimia atau fisika, itu dia tidak bisa mengkonversi kegiatan kampus mengajar karena kampus mengajar itu kegiatannya adalah di sekolah dasar. Di sekolah dasar kan tidak ada kimia dan fisika. Nah, jadi kalau prodinya ekstrim, tidak boleh. Mahasiswanya mengikuti. Boleh, tapi tidak dikonversi begitu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah yang kita ambil BKP KWU, kewirausahaan. Karena ini terkait dengan visi. Jadi ini terkait dengan visi di perguruan tinggi kami, yaitu menjadi entrepreneurship Islami. Maka kami mengambil BKP KWU. Tetapi mata kuliah yang diakui tidak banyak, jadi hanya 5. Nah, kebetulan kami tahun ini di prodi kami mendapatkan 2 hibah bersamaan, Bapak Ibu. Jadi ini juga kejar target. Yang pertama kami mendapatkan hibah PJJ. Kemudian yang kedua hibah PKKM kami dapat. Nah, untuk yang PKKM itu kami membuat program yang KWU ini kita kerjasama dengan apa? Kalau di sini kan ada perusahaan besar dengan semen Gresik itu, kita cari mentor dari sana dan mengirim mahasiswa, satu kelompok mahasiswa yang bisa mendampingi kegiatan mahasiswa dalam berwirausaha. Tapi wirausahanya tetap wirausaha di bidang pendidikan atau edupreneur. Nah, begitu. Nah, kemudian yang BKP berikutnya yang kita pilih adalah riset. Nah, kemudian ini dikonversi pada mata kuliah skripsi dan seminar pendidikan matematika hanya 8 SKS. Nah, ini kami berusaha kerjasama dengan P4TK. Tapi sampai sekarang masih belum, tapi masih proses mengirimkan proposal sudah. Jadi nanti kami akan mengirim mahasiswa kami ke P4TK Jogja untuk mengikuti kegiatan pendampingan riset yang dilakukan oleh tim di sana dan nanti bisa dikonversi ke skripsi dan mata kuliah ini, seminar pendidikan matematika 8 SKS. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang dapat diambil di prodi sama di luar PT, itu kami membuat kebijakan bahwa mata kuliah ini yang bisa kita tawarkan ke mahasiswa untuk mengambil di luar PT. Dan kemarin sudah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar, kita saling mengirimkan mahasiswa sana dikirim ke kami dan kami juga mengirimkan mahasiswa kita untuk beberapa mata kuliah ini. Nah, kebetulan ini mata kuliah matematika diskrit saya ampuh sendiri dan teori graf, hingga kami waktu itu mendapatkan sekitar 6 mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang sudah join di kelas kami di tahun 2020. Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar karena kami menggunakan pembelajaran online ya, kan mereka tidak perlu datang ke sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang mata kuliah yang diambil di prodi beda, di prodi beda di luar PT ini nampaknya tidak banyak karena kan prodinya beda ya. Di luar PT, maka mungkin pada prodi-prodi yang eksak begitu ada mata kuliah seperti kalkulus ini mungkin masih bisa. Kemudian ini kalkulus purba banyak, ini kalkulus vektor. Jadi tidak banyak juga sebenarnya, karena prodinya beda. Nah, kemudian yang terakhir adalah mata kuliah yang diambil di prodi beda dalam PT. Nah, karena kebetulan PT kami kan prodinya tidak sebanyak di
Haluoleo ya. Jadi kami juga agak kesulitan bagaimana memetakan mata kuliah kami yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar prodi di dalam PT. Nah, maka setelah kami petakan hanya ada 3 mata kuliah ini di psikologi pendidikan ini, nanti kita kerjasama dengan Fakultas Psikologi, kemudian dasar-dasar pemrograman dan multimedia pembelajaran matematika ini kita kerjasama dengan Prodi Teknik Informatika, sehingga hanya ada 7. Ya, padahal kan sebenarnya mahasiswa itu bisa mengambil sampai 20 SKS, tetapi kan itu maksimal, dan kami memang tidak bisa menyediakan sampai 20 SKS karena keterbatasan prodi yang ada di perguruan tinggi kami. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman kami dalam rekonstruksi kurikulum MBKM ini, dan selebihnya saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Salim. Terima kasih, dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya. Tadi sudah cukup sharing pengalaman, sharing best practice-nya. Jadi kita melangkah pada sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa peserta di sini, mungkin Bu menyampaikan mungkin permasalahan atau sharing informasi juga mungkin dengan kondisi di jurusannya. Untuk sesi ini saya persilakan 3. Ya, dari IAIN 1, 2 lagi. Ya, 2 lagi. Pak Ili mungkin? Ya, Pak Ili. Ya, sambil menunggu satunya Bu, saya persilakan yang pertama dulu dari IAIN. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada Ibu materi, nama saya Amanda dari IAIN Kendari. Kebetulan saya juga di IAIN Kendari itu prodi saya adalah Tadris Matematika atau Pendidikan Matematika. Dan saat ini saya di prodi kami itu sedang merencanakan pemutahiran kurikulum. Dan saya juga bersyukur sekali, kenapa? Karena selama saya mencari referensi untuk pemutahiran kurikulum, saya di antara semua referensi yang saya dapatkan terkait penyusunan kurikulum, saya mendapatkan referensi dari prodi Ibu yang pendidikan matematika, yang mana itu sangat lengkap, yang tidak saya dapatkan di referensi lain, semua penjabarannya hingga tadi detail ke pembagian SKS mata kuliah. Jadi kemarin itu pada saat saya melakukan penyusunan kurikulum, sebagian besar itu saya mengikut format yang ada di laporan yang sudah dibuat oleh prodi matematika dari yang Ibu pimpin. Di sini yang saya mau tanyakan, yang di laporan yang saya lihat itu Bu, untuk penyusunannya itu kan ada analisis stakeholder. Di analisis stakeholder itu dikatakan di situ hasilnya dari hasil diskusi. Di sini saya ingin tahu kalau hasil diskusi ini apakah dia itu harus kita bentuk secara resmi dalam bentuk workshop, atau bisa juga kita melakukan diskusi itu diskusi lepas, tapi ada catatan misalnya tentang foto atau email conference antara kita dengan stakeholders atau dengan dosen-dosen dari persatuan asosiasi, tanpa perlu mengadakan workshop tertentu untuk perbaikan kurikulum kita. Itu saja mungkin yang bisa tanyakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Ili. Ada ya, oh ya, sana ada Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, saya langsung saja yang ingin saya tanyakan terkait dengan ciri khas dari penyusun kurikulum. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada nanti bisa dimasukkan CPL titipan begitu. Apakah CPL titipan ini bisa disamakan dengan nanti ciri khas itu, atau dimasukkan secara bersamaan atau tersendiri? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan, atau memang kita perlu pisahkan
itu atau bisa bersamaan satu paket untuk meminimalisir terlalu banyak mata kuliah biasanya seperti itu. Terima kasih. Baik, satu lagi. Ya, mungkin Bu kita jawab dulu Bu. Nanti akan berkembang. Kita butuh lagi satu pertanyaan. Saya persilakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Salim. Bagus sekali pertanyaan yang diberikan Bu Amanda, dan siapa tadi yang belum menyebutkan namanya yang kedua tadi? Pak Wahyu, Bu, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Dari prodi apa Pak Wahyu? Dari pendidikan bahasa Inggris. Oh, dari pendidikan bahasa Inggris. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, sudah ke teknis ya. Ya, jadi Bu Amanda kebetulan ini dari IAIN Kendari ya, tetangga kah ini dengan Universitas Haloleo ini? Ya, jadi iya. Kebetulan prodinya sama dengan saya di prodi pendidikan matematika. Jadi memang benar Bu, jadi dalam menyusun kurikulum itu kalau kita sesuaikan dengan panduan yang ada itu cukup, kalau bahasa Jawa itu cukup jelimet ya, bahasa Indonesia apa? Cukup rumit ya, cukup rumit. Nah, tetapi kan kita melakukan rekonstruksi kurikulum itu kan secara bertahap. Jadi pada waktu itu yang di tahun 2016 pada saat kami mendapatkan hibah revitalisasi LPTK itu memang luarannya adalah dokumen kurikulum. Nah, sehingga pada saat itulah kami benar-benar digembleng sama Pak Samsul, sehingga beliau itu adalah guru saya. Jadi kalau saya ada apa-apa itu langsung lari ke ITS, mendatangi, karena waktu itu kan belum pandemi, jadi mendatangi beliau. Jadi untuk menentukan profil lulusan dan deskripsinya saja itu beberapa kali kami diskusi begitu. Nah, kalau dilihat dari panduan itu memang sangat rumit ya, sampai pada bagaimana menghitung beban SKS-nya dan lain-lain, terutama di beban SKS dan beban kajian itu. Nah, tetapi kalau kita memang karena kurikulum itu kan jantungnya program studi. Jadi kalau kita punya kurikulum yang lengkap itu rasanya kok bangga sekali gitu ya. Jadi tinggal bagaimana mengimplementasikannya saja begitu. Ya, jadi kalau sesuai itu memang di dalam dokumen kurikulum ya ada yang saya sampaikan tadi ada 11 bab ya, tidak hanya pada matrik mata kuliah saja, tetapi mulai dari identitas prodi, hasil tracer study, visi misi perguruan tinggi, sampai pada terakhir adalah bagaimana implementasi dan evaluasi kurikulumnya. Nah, kemudian yang ditanyakan Bu Amanda terkait dengan need analisis tadi ya, yang di tahap ada di bab 2 itu, di need analisis terkait khususnya pada mengikut sertakan stakeholder dalam menyusun atau merekonstruksi kurikulum. Jadi benar, nanti pasti ditanyakan pada saat akreditasi mana buktinya kalau dalam rekonstruksi kurikulum ini sudah melibatkan stakeholder. Kalau pendidikan itu berarti stakeholdernya itu adalah yang menggunakan lulusan kita, itu berarti di sekolah atau pimpinan sekolah atau kepala sekolah atau wakil kurikulum dan lain-lainnya ya. Nah, itu betul sekali. Jadi memang tidak perlu Bu Amanda, kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara formal dalam bentuk workshop dan lain-lain, saya rasa tidak harus seperti itu. Jadi katakan kita pada saat ini saja, pada saat berkunjung ke sekolah, kemudian kita ketemu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian kita tanya jawab terkait dengan itu, bagaimana alumni kita, kurangnya di mana, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari masukan stakeholder yang akan digunakan pertimbangan dalam membuat profil lulusan, dalam tentunya khususnya adalah dalam membuat deskripsi dari profil itu. Tetapi kalau memang dibuat satu event tersendiri atau dalam satu kegiatan sendiri, mengundang beberapa stakeholder begitu ke kampus, itu mungkin akan lebih mudah untuk mengkoordinasikannya. Jadi misalkan beberapa kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kita undang ke kampus kita, kemudian kita diskusi. Jadi mungkin kita tidak perlu diskusi tentang bagaimana sih kurikulum kita begini, tidak perlu. Jadi yang kita tanyakan adalah bagaimana Pak, Bu, lulusan kita pada saat mengajar, kontribusi apa yang mereka berikan pada sekolah, kira-kira kurangnya di bagian mana, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, itu saja yang dikomunikasikan.
Nah, tapi memang betul karena kita harus menyampaikan itu pada saat kita divisitasi akreditasi, maka kegiatan itu tentunya perlu didokumentasikan dengan baik, mulai dari daftar hadir, kemudian notulensi kegiatan itu, dan hasilnya itu juga harus dilengkapi, begitu. Itu yang dari Bu Amanda. Kemudian yang kedua dari Pak Wahyu di Prodi Bahasa Inggris, sama Pak, di Prodi kami di FKIP juga sedang rekonstruksi kurikulum untuk pendidikan bahasa Inggris dan PGSD. Kan kalau matematika kan sudah selesai ya. Di Prodi Bahasa Inggris kemarin juga diskusi panjang lebar terkait dengan profil lulusan. Ya, karena ada mungkin perbedaan pemahaman antara tim Takso 1 dengan yang lainnya. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Wahyu terkait dengan ciri khas yang ada di Prodi, betul sekali. Dan itu selalu ditanyakan. Yang menjadi MK, yang menjadi penciri Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Haluoleo itu apa? Mesti ditanya begitu. Karena kebetulan sebelum di FKIP ini saya di penjaminan mutu, jadi beberapa kali mendampingi kegiatan akreditasi di beberapa prodi begitu. Nah, terkait dengan ciri khas prodi ini selalu ditanya. Jadi memang benar tadi dimulai dari dari awal tadi kan kita mengecek kembali ya visi dari prodi. Kemudian kalau ada perubahan dan tentunya itu harus inline dengan visi yang ada di universitas. Nah, kemudian kalau itu sudah, maka kita akan mengecek kembali profil lulusan. Profil lulusan termasuk adalah pada definisinya. Nah, kalau misalkan di profil lulusan itu kita perlu menambahkan ciri khas prodi. Jadi yang menjadi ciri khas di prodi bahasa Inggris di Haluoleo yang tidak dimiliki oleh prodi bahasa Inggris di perguruan tinggi lain itu apa? Nah, itu bisa dimasukkan tambahan ke dalam deskripsi di profilnya. Nah, karena ada tambahan deskripsi yang menjadi penciri prodi, maka tentunya dibutuhkan CPL yang mendukung tambahan deskripsi tersebut. Nah, CPL-nya ini apakah digabung atau berdiri sendiri? Nah, CPL-nya ini dimasukkan, CPL-nya ini termasuk komponen apa, begitu Pak Wahyu? Jadi, kan ada 4 komponen tadi, komponen sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, CPL tambahan yang menjadi penciri prodi ini kira-kira masuk CPL mana? Kalau masuk sikap berarti ditambahkan CPL sikap yang awalnya ada 10, S10 terakhir, maka ditambahkan 1 misalkan S11. Kalau itu masuk ke keterampilan umum berarti ditambahkan paling bawah di KU-nya. Kalau itu masuk keterampilan khusus, maka ditambahkan di komponen keterampilan khusus. Kalau pengetahuan berarti ditambahkan di komponen pengetahuan. Nah, kemudian dari situ kalau ada tambahan CPL, tentunya kita akan ngecek tadi yang saya sampaikan. Apakah CPL itu ada bahan kajiannya? Nah, kalau tidak ada berarti kan kita akan mencari CPL baru yang menjadi penciri prodi ini kira-kira bahan kajiannya apa. Jadi kalau kita ingin membuat kue baru, kue yang berbeda, jenis yang berbeda, perlu bahan apa? Nah, itu kita cari. Nah, kalau sudah ketemu bahannya, bahan kajiannya, maka bahan kajian itu direstrukturisasi ke dalam bentuk mata kuliah. Sehingga mata kuliah itulah yang menjadi mata kuliah penciri prodi bahasa Inggris di Universitas Haluoleo. Begitu. Begitu Pak Salim. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Wahyu dan Bu Amanda. Monggo. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi? Ya. Ada satu lagi dari Pak Awan, Ketua Jurusan Pendidikan Matematika. Satu dua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Dr. Fauzia berkaitan dengan best practice tentang bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin saya akan fokus pada tadi di slide ada tampilan tentang struktur kurikulum. Di situ dalam struktur kurikulum itu ada basic science, kemudian intermediate sampai dengan advance. Ya. Saya ingin menanyakan di aspek pada saat
mengimplementasikan MBKM ini di kampus Ibu itu dimulai pada level yang mana? Apakah di basic science atau dimulai pada intermediate? Kalau misalnya intermediate bisa di semester 5 kah atau di semester 4? Nah, problemnya adalah misalnya kalau kita ingin masuk pada level intermediate misalnya, katakanlah kita ingin bentuk pembelajaran MBKM-nya adalah kampus mengajar. Nah, kalau kampus mengajar dikonversi dengan 20 SKS, maka ada beberapa mata kuliah yang bisa kita akomodasi dalam konversi tersebut. Hanya problemnya adalah mata kuliah tersebut itu sudah diluluskan oleh mahasiswa, baik itu di level basic science maupun di intermediate. Nah, sekarang bagaimana mencukupkan mata kuliah yang konversinya cukup 20 SKS? Apakah boleh misalnya dia mengambil program bentuk pembelajaran adalah kampus mengajar, asistensi mengajar, kemudian ditambah lagi dengan mata kuliah lain misalnya untuk mencukupkan 20 SKS tadi. Nah itu karena ketika kita menyusun itu kelihatannya agak di situ problemnya, menyusun mata kuliah itu. Nah kemudian tadi saya menangkap penjelasan bahwa dalam satu kegiatan bentuk pembelajaran MBKM itu bisa dua bentuk kegiatan berarti ya. Tadi kampus dia mengambil mata kuliah di prodi internal, pada saat yang sama juga dia mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda, baik itu di kampus yang sama maupun di kampus yang berbeda. Nah, itu yang saya tangkap tadi dari pemaparan Ibu. Saya kira itu mungkin butuh sedikit penegasan berkaitan dengan dua hal tersebut. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi Ibu dari Pak Jajuli. Dua pertanyaan lagi. Ya, baik. Terima kasih moderator. Ibu Nur Fauzia yang saya hormati. Saya dengan Pak Jazuli, Bu, dari dosen jurusan pendidikan matematik. Terima kasih kami bisa bersua dengan Ibu walaupun melalui tatap mayang. Ada yang barangkali kami sangat butuhkan penjelasan dari pengalaman Ibu Fauzia kaitannya dengan pengalamannya melaksanakan MBKM di prodi pendidikan matematik. Yang pertama adalah tentang bentuk kegiatan pembelajaran, misalnya khususnya di sistem mengajar di sekolah. Tadi di slide-nya itu ditampilkan tentang kelompok mata kuliah tertentu itu yang dilakukan dalam bentuk kegiatan asisten mengajar di sekolah. Berkaitan dengan teknis pelaksana ini saya ingin tanyakan tentang karena apakah dari kelompok mata kuliah yang telah ditetapkan itu dapat kita pilih bebas semester. Artinya kalau kelompok mata kuliah itu dilaksanakan dalam asisten mengajar itu tersebar secara struktur di kurikulum prodi itu berada di semester ganjil dan semester genap, tetapi bahwa dalam pelaksanaan MBKM itu dapat dilaksanakan pada semester ganjil. Apakah di tempatnya Ibu bisa dilakukan seperti itu atau ini menjadi sebuah kendala teknis bahwa yang dapat dikelompokkan mata kuliah itu harus pada semester yang sama, yang ganjil-ganjil 1, 3, 5, 7. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua adalah masih berkaitan dengan
bentuk kegiatan pembelajaran asisten mengajar. Di tempatnya Ibu, kami juga sangat membutuhkan pengalaman bentuk sharing peran dari sekolah, khususnya apakah di guru di sana ada peran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian itu terlibat, ataukah itu hanya sepihak dilakukan oleh dosen pembimbing. Itu Bu barangkali yang teknis-teknis saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, bisa langsung dijawab Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Salim, luar biasa pertanyaan Bapak Ibu ini sudah mengarah bagaimana pelaksanaan MBKM ya. Jadi pelaksanaan MBKM ini kita laksanakan secara bertahap Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi kami. Jadi tidak hanya di Prodi Pendidikan Matematika saja, karena pada tahun 2020 kami memang sudah ada 5 prodi ya yang melaksanakan MBKM. Nah, yang pertama yang ditanyakan Pak Awal ya, Pak Awal ini dari Kaprodi ya, Kaprodi Pendidikan Matematika. Yang pertama yang ditanyakan tadi tentang pembagian mata kuliah yang dibagi dalam basic science, intermediate, dan spesifik begitu, spesifik science. Nah, kemudian terkait dengan MBKM-nya itu mulai di semester berapa? Kalau tidak salah tadi yang ditanyakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kegiatan kampus mengajar. Ini sebenarnya hampir sama yang disampaikan Pak Jazuli terkait dengan asistensi mengajar. Hanya saja asistensi mengajar ini kan yang melaksanakan itu, menyelenggarakan itu kan perguruan tinggi masing-masing, sedangkan yang kampus mengajar itu difasilitasi oleh Kemdikbud. Yang ditanyakan Pak Awal ini, kampus mengajar ini kan dikonversi ke 20 SKS ya. Jadi terus bagaimana? Apakah ini dikonversi semua ke dalam 20 SKS, sedangkan mahasiswa kan mungkin saja sudah pada saat mengikuti kegiatan kampus mengajar itu kan sudah menempuh mata kuliah yang dikonversi tersebut. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan mata kuliah di dalam PT dan di luar PT ini bagaimana? Nah itu mungkin itu ya yang saya tangkap tadi dari Pak Awal. Akan saya jawab yang pertama dulu untuk pembagian mata kuliah. Jadi memang sesuai dengan yang ada di panduan, di peta kurikulum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah di awal itu tentunya adalah masih basic, kemudian berikutnya adalah yang tengah itu adalah intermediate, dan yang atas itu adalah semakin lebih ke spesifik science begitu. Nah, kemudian kapan kita akan mengirim mahasiswa untuk melaksanakan MBKM itu mulai semester berapa? Itu disarankan bisa untuk yang pertama adalah di dalam perguruan tinggi dulu Bapak Ibu Pak Awal. Jadi jangan langsung dikirim ke luar perguruan tinggi. Jadi kan 3 semester itu sebenarnya semester yang pertama itu adalah masih di dalam PT dengan prodi yang berbeda. Baru berikutnya 2 semester berikutnya itu adalah di luar PT atau yang non PT. Jadi yang pertama adalah ketika kita mengimplementasikan MBKM, tentunya kita harus sosialisasi dulu ke mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu punya rancangan, oh nanti pada saat semester sekian saya akan mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di prodi lain dalam perguruan tinggi saya. Oh pada semester sekian nanti saya akan mengambil BKP di perguruan tinggi lain. Nah, kemudian bagaimana konversinya? Kan biasanya itu ada di semester ganjil, ada di semester genap. Maka harapannya untuk MBKM ini itu adalah sampai pada penyesuaian sistem administrasi akademik Bapak Ibu. Jadi memang kendalanya di sana. Kami awal-awal itu juga mengalami kendala itu karena sistem administrasi akademik kami belum bisa mengcover kegiatan seperti itu, sehingga cara kami pada waktu itu adalah dengan menyimpan nilai, Bapak Ibu, menyimpan nilai. Jadi misalkan itu dikonversi ke semester depannya, misalkan ini semester genap, ternyata mata kuliah itu berada di semester ganjil, maka Bapak Ibu Kaprodi bisa menyimpan nilai itu sehingga pada saat mahasiswa itu sudah berada di semester ganjil, nilai itu bisa dikeluarkan. Tapi sebenarnya yang diharapkan oleh Kemdikbud itu adalah ada penyesuaian tadi, sistem administrasi akademik yang fleksibel. Jadi tidak lagi terhalang semester ganjil genapnya. Jadi ketika mahasiswa itu mengikuti kegiatan kampus mengajar, yang dikonversi, maaf Pak Awal kalau saya luruskan untuk kampus mengajar ini 12 SKS, bukan 20 SKS. Untuk 12 SKS ini, jadi
kalau misalkan mahasiswa ingin mengikuti itu, maka tentunya mata kuliah itu di semester manapun yang menurut kebijakan prodi itu dikonversi, maka sistem akademik itu bisa mengcover itu. Sehingga ketika mahasiswa selesai mengikuti kegiatan itu, maka mata kuliah itu sudah masuk ke transkrip sementara mahasiswa. Begitu Bapak Ibu. Maka pada waktu itu kami sempat mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud terkait dengan penyiapan sistem administrasi akademik, tapi sampai sekarang kami juga belum clear terkait dengan itu, sehingga kami masih melakukan secara manual. Nah, kemudian yang terkait dengan pengambilan MK tadi di dalam PT dan di luar PT, bagaimana kalau berbarengan? Nah, maka kebijakan prodi, jadi yang pertama adalah yang di dalam PT dulu, dan itu bisa dimulai di semester 4. Di semester 4 itu kira-kira mata kuliah yang memungkinkan, karena untuk MBKM ini kita melaksanakan itu kan masih berdasarkan pada kita mau kemana sih mahasiswa ini, kita mau tuker ke prodi mana itu. Jadi kalau tidak ada MOU kan juga kita tidak bisa melaksanakan, dianggap ilegal, karena di panduan MBKM itu jelas kegiatan MBKM itu dapat dilakukan antar prodi, antar perguruan tinggi jika sudah ada MOU yang jelas. Kalau tidak ada MOU itu maka kegiatan MBKM itu dikatakan tidak legal begitu. Nah, maka pada saat kami yang pertama kali itu betapa susahnya mencari perguruan tinggi mitra, apalagi kami kan termasuk perguruan tinggi kecil ya. Jadi kami akhirnya mencari perguruan tinggi ini asosiasi perguruan tinggi Muhammadiyah, sehingga kami mendapatkan waktu itu dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kemudian kami juga mengikuti kegiatan Permata Sakti dan mendapatkan mahasiswa dari Papua, juga ada beberapa mata kuliah. Jadi waktu itu kami masih bergantung pada kira-kira kita itu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi mana, dan perguruan tinggi tersebut menawarkan mata kuliah apa gitu. Jadi tidak bisa semua begitu. Jadi kendalanya masih seperti itu. Jadi karena memang dilakukan secara bertahap. Jadi intinya Pak Awal, jadi dalam MBKM khususnya adalah pertukaran pelajar, itu kita akan mencari perguruan tinggi mana, kalau memang itu dengan perguruan tinggi lain, yang bisa bekerja sama dengan kita. Dan tentunya kalau prodinya yang sama, di prodi itu, mata kuliah yang ditawarkan yang apa? Kan tidak semua mata kuliah. Jadi kita akan buat dalam sebuah MOU dengan prodi tersebut, kira-kira mata kuliah mana yang bisa diambil oleh mahasiswa kita, begitu. Ya. Mungkin itu untuk Pak Awal, nanti mungkin kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi, mungkin ada yang terlewat yang belum saya jawab. Untuk Pak Jazuli sama dari Prodi Matematika, nampaknya dari Prodi Matematika tertarik ini ya, karena kita sama-sama satu prodi begitu. Ya, yang ditanyakan Pak Jazuli terkait dengan asistensi mengajar. Jadi mungkin tadi sudah terjawab ya terkait dengan penyesuaian siakat ya di sistem administrasi akademik kita. Jadi misalkan ada mahasiswa yang mengambil kegiatan asistensi mengajar, kan itu memang maksimal 20 SKS. Tetapi kebijakan prodi, misalkan CPL-nya adalah tidak bisa atau tidak setara dengan CPL di di kegiatan kampus mengajar ini atau asistensi mengajar ini, mungkin tidak maksimal, mungkin hanya 14 SKS. Bisa saja tidak ada masalah, tetapi yang penting itu dituliskan di buku panduan MBKM sehingga mahasiswa mengetahui, oh saat saya mengikuti kegiatan asistensi mengajar nanti akan dikonversi ke mata kuliah ini dan tidak 20 SKS. Itu mahasiswa harus tahu dulu sehingga dia tidak akan kecewa, kan katanya harus 20, ternyata ini 14 tidak. Jadi itu semua ada di panduan yang harus disosialisasikan ke mahasiswa sehingga kalau di kami itu ada panduan MBKM tingkat universitas, juga ada panduan MBKM tingkat prodi yang lebih spesifik. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan asistensi mengajar, kami melaksanakan kegiatan ini masih dengan sekolah mitra, tempat kami biasa menyelenggarakan atau kerjasama kegiatan magang atau PPL. Nah, kemudian bagaimana peran dari sekolah mitra? Apakah sampai bisa menyusun rencana kegiatan mahasiswa di dalam sekolah? Tentunya itu adalah yang ideal, Bapak Ibu. Jadi memang di panduan MBKM itu adalah sekolah mitra itu harus berperan menentukan rencana apa yang saja yang harus dikerjakan mahasiswa selama di sekolah. Kegiatannya apa saja, tugasnya apa saja.
luarannya apa saja. Nah, itu harusnya memang begitu. Tetapi kenyataannya pada saat kami melaksanakan ya tidak bisa seperti itu. Artinya ya semua yang menghandle adalah kampus, mulai dari SOP-nya, BOP-nya, kemudian panduannya dan lain-lain ya tentunya kita tidak bisa. Kalau di kami seperti itu. Jadi akhirnya ya kami semua yang mengerjakan untuk persiapan kegiatan asistensi mengajar. Seperti itu Pak Jazuli. Terima kasih Pak Salim. Terima kasih ya Bu. Ini Bu ada satu permintaan dari ketua jurusan dari sekretaris jurusan pendidikan ekonomi. Mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir ya karena mengingat waktu yang ada karena kita masih ada sesi berikutnya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya Abdullah Igo dari jurusan pendidikan ekonomi. Hanya sedikit bertanya tentang kejelasan karena ada pengalaman yang dilakukan oleh Ibu yang berkaitan dengan konversi nilai. Apakah nilai yang diberikan dari sekolah atau dari industri atau dari kewirausahaan A setelah dikonversi ke semua mata kuliah yang berkaitan dengan itu, apakah semuanya A? Apakah itu yang menjadi dasar konversi nilai atau dasarnya CPL? Terima kasih, hanya sekedar bertanya itu, Pak. Ya. Bisa langsung jawab, Bu. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Mohon maaf. Pak Abdullah Igo. Pak Abdul Latif. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Iya. Jadi karena pengalaman pertama ya Pak ya untuk MBKM ini, jadi kami sering berdebat di kampus. Jadi tim task force di tingkat universitas dengan di prodi itu sering beberapa kali diskusi dan terkait dengan konversi juga seperti itu, dan baru saja ini terjadi kemarin. Jadi terkait dengan konversi yang terakhir itu kampus mengajar angkatan 1 ya. Jadi angkatan 1 itu kampus mengajar itu kan dikonversi ke maksimal 12 SKS. Nah, kemudian kami di tim task force universitas itu menyampaikan bahwa konversi ini adalah kebijakan prodi untuk mengkonversi nilai ke mata kuliah yang mau dikonversi. Dan tentunya prodi di FKIP itu berbeda-beda mengkonversinya. Ya, sesuai dengan CPL-nya tadi. Jadi kalau di matematika itu misalkan ternyata hanya 8 SKS, di PGSD ternyata hanya 10 SKS, di bahasa Inggris sekian SKS, itu tidak sama, dan itu memang diserahkan ke prodi. Nah, kemudian kalau di kami itu ada tim tingkat universitas yang mengambil nilai, yang mengkoordinasi nilai kampus mengajar di setiap mahasiswa di seluruh universitas. Jadi kalau di universitas kami di kampus mengajar kemarin ada sekitar 80 mahasiswa dari beberapa prodi yang ikut, itu di bawah naungan koordinator tim task force MBKM tingkat universitas itu dikoordinasi di situ. Setiap mahasiswa itu punya lembar deskripsi capaian pembelajaran. Jadi bukan langsung nilai si A dapat nilai A, B, C, itu tidak. Tetapi per anak itu mendapatkan seperti rapot begitu. Seperti rapot ada tabelnya, kemudian ada capaian pembelajarannya juga banyak di situ terkait dengan apa yang dilakukan mereka di kampus mengajar, dan tentunya itu didapatkan dari panduan kampus mengajar, kan ada itu CPL yang dibebankan kepada mahasiswa. Nah, itu kan ada juga nilai yang diberikan. Nah, itu dari CPL itu yang sudah ada nilainya itu diberikan ke prodi untuk dikonversi. Nah, kemudian nilainya apakah sama dengan nilai yang ada di CPL kemudian dikonversi ke mata kuliah A, kemudian CPL 1, 2, 3 di mata kuliah B, dan seterusnya, itu semuanya adalah dikembalikan ke prodi, Bapak Ibu. Jadi kami di tingkat universitas hanya memfasilitasi mengambil nilai mahasiswa dan membreakdown-nya ke dalam CPL itu, dan selanjutnya konversi kami serahkan ke program studi. Seperti itu. Kalau di tempat kami. Terima kasih Pak Salim. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas materinya, kemudian sharing pengalaman, kemudian best practice yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Kita beri aplaus untuk narasumber kita,
Terima Itu, kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa kita bertemu di lain waktu. Semoga kita bisa tatap muka sehingga bisa berkunjung ke Kendari, karena banyak teman-teman dari terutama dari fakultas ini ya bisa bertemu lah, supaya bisa ada diskusi yang lebih lagi. Baik Bu, pada sesi ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift dulu Pak Salim. Pak Latif, terima kasih. Mudah-mudahan sharing bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tunggu, kita foto bersama dulu. Oh, dokumentasi. Iya, silakan. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi jempol WHO bisa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Jafar, Pak Latif, Pak Latif, teman-teman yang lain. Bapak Ibu, mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa ke sana. Ya Bu. Saya izin lift dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi oleh narasumber Ibu Dr. Nur Fauzia SPD MPD bersama moderator Bapak Salim SPD MPD. Dan selanjutnya kita masuk pada materi sinkronisasi kurikulum tim jurusan dengan MBKM jurusan lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan oleh Ketua UJM FKIP Universitas Halu Oleo. Kepada Bapak Dr. Latif Sahidin MPD, disilakan. Mohon maaf, sebelum dilanjutnya kita isoma dulu. Mohon maaf, coffee break.